Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi perjalanan kita dalam memahami silabus Mathematics A-Level NTU. Dan harapan Koko adalah dengan memahami silabus ini, kalian bisa bikin strategi belajar yang baik untuk menghadapi tes NTU nantinya. Di video sebelumnya, Koko udah sempat bahas assume knowledge yang kita harus tahu. Dan Koko udah bahas poin per poin dari topik besar pertama sampai topik besar keempat, yaitu complex number. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin ke dua topik besar lainnya, yaitu kalkulus dan probability and statistics. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, bisa di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan ataupun latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk membantu persiapan kalian dalam mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita langsung lihat topik besar kelima, yaitu kalkulus. Di topik besar kelima ini kita akan mulai dengan differentiation. Dan yang kalian harus tahu tentang differentiation itu ada di kolom sebelah kanan. Yang pertama, graphical interpretation of first derivative more than zero. First derivative more than zero ini adalah increasing function. Kemudian first derivative equals to zero. Ini adalah stationary point. Kemudian first derivative less than zero ini adalah decreasing function. Ini adalah syarat-syarat. Kapan suatu fungsi itu increase, kapan suatu fungsi itu decrease. Nah, dalam grafik, fungsi increase itu fungsinya akan naik. Jadi kalau kita gambar bentuknya akan naik seperti ini. Ini increasing function. Kalau decreasing function ya dia akan turun. Kemudian turunan kedua lebih besar dari 0 itu menyatakan suatu bentuk kurva yang kecekungannya terbuka ke atas. Jadi turunan kedua lebih besar daripada 0 ini menyatakan concave upward. Sedangkan turunan kedua lebih kecil daripada 0 ini menyatakan concave downward. Jadi turunan kedua lebih besar 0, kurva kita akan terbuka ke atas. Turunan kedua lebih kecil daripada 0, kurva kita akan terbuka ke bawah di titik tersebut. Bagian kedua, relating the graph of y equals to f aksen x to the graph of y equals to fx. Di sini kalian harus tahu, turunan pertama ini menggambarkan gradient dari suatu fungsi. Jadi ketika kita punya suatu fungsi atau grafik y sama dengan fx, grafik y sama dengan f aksen x itu adalah turunannya atau fungsi gradient. Jadi Koko tulis di sini singkat aja, gradient function. Sama seperti dua video sebelumnya ya, Koko hanya kasih gambaran besar. Untuk detailnya kalian harus pelajari sendiri. Bagian ketiga, differentiation of simple function defined implicitly and parametrically. Kalian harus bisa menurunkan fungsi implisit. Contoh fungsi implisit gimana? Sin xy equals to x square plus e power y. Ini fungsi implisit. Nah, kalian harus tahu turunan dari fungsi seperti ini itu apa. Jadi ini dy dx-nya apa sih? Bagi yang belum tahu, kalian harus cari tahu. Kemudian turunan dari fungsi parametrik. Fungsi parametrik itu contohnya misalnya x sama dengan t, y equals to ln t. Ln t. Nah, ini adalah fungsi parametrik. Gimana cara cari turunan dari fungsi parametrik ini? Bagi yang belum tahu, pelajari juga. Poin berikutnya, menentukan sifat dari stationary point. Sifat dari stationary point kita bisa tentukan menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan turunan pertama. Cara kedua, menggunakan turunan kedua. Pelajari dua cara ini.
Karena bisa jadi nanti akan ada soal yang info atau perintahnya kurang lebih seperti ini. Misalnya dia bilang, tentukan stationary point yang Anda dapat itu maksimum atau minimum menggunakan second derivative test. Jadi kalian harus bisa second derivative test itu seperti apa. Atau dia bilang using first derivative test. Kalian juga harus bisa menentukan maksimum atau minimum point menggunakan first derivative test. Poin berikutnya, menentukan maksimum dan minimum point menggunakan graphing calculator. Lagi-lagi graphing calculator. Di poin-poin sebelumnya, di atas, Koko udah jelasin tentang graphing calculator ini. Wajib atau nggak wajib dimiliki, menurut Koko enggak. Tapi kalau kalian ada, dan kalau kalian misalnya punya uang dan ingin beli, itu boleh. Tapi ingat-ingat, tipe kalkulatornya pilih yang ada dalam list kalkulator NTU. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Karena sampai saat ini, dari pengalaman Koko mempersiapkan anak-anak yang ikut tes masuk NTU maupun NUS, belum pernah ada satu soal pun yang harus pakai graphing calculator baru bisa di-solve. Itu belum ada. Jadi semuanya masih bisa diselesaikan dengan scientific calculator. Berikutnya, finding the approximate value of a derivative at a given point using graphing calculator. Lagi-lagi sama, graphing calculator lagi. Jadi mencari nilai dari turunan pertama pada suatu titik menggunakan kalkulator. Nggak usah terlalu dipermasalahin atau dipusingin ya untuk graphing calculator ini. Next, finding equation of tangents, mencari persamaan garis singgung dan garis normal dari suatu kurva. Including cases where the curve is defined implicitly and parametrically. Lagi-lagi poin yang atas terulang nih. Kalian harus bisa mencari turunan dari implicit dan parametric equation. Nanti bisa dikonekin dengan aplikasi garis singgung dan garis normalnya. Tapi yang atas ini harus bisa dulu. Kalau atas ini bisa, bawah tinggal aplikasi turunan. Jadi pelajari cara mencari solusi atau cara mencari turunan dari fungsi implisit atau parametrik. Next, local maxima and minima problems. Ini soal cerita yang berhubungan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian berikutnya lagi soal cerita yang berhubungan dengan rate of change. Rate of change itu adalah laju perubahan. Jadi ketika kita memiliki dua variabel, laju perubahan dari variabel itu bisa kita hubungkan dengan menggunakan turunan pertama. dy dt equals to dy dx times dx dt. Inilah yang kita sebut sebagai rate of change. Jadi rate of change dari y dan x kita bisa hubungkan membentuk suatu persamaan dengan bantuan turunan pertama. Sekarang kita lihat bagian exclude-nya. Exclude finding non-stationary point of inflection and finding second derivative of function defined parametrically. Jadi, nggak usah terlalu dipelajari untuk sekarang cara mencari non-stationary point of inflection. Kemudian nggak usah terlalu dipelajari cara mencari turunan kedua dari fungsi parametrik. Dari sini Koko sebenarnya tarik sedikit kesimpulan. Second derivative dari parametrik itu nggak usah dipelajari atau masuk ke daerah exclude. Berarti walaupun nggak ditulis, di sini kalian baca ya, nggak ada informasi atau tulisan turunan kedua. Tapi dari kata-kata exclude di sini, Koko bisa tarik kesimpulan sedikit. Kalian harus pelajari turunan kedua dari fungsi implisit dan fungsi-fungsi standar lainnya. Fungsi-fungsi standar itu fungsi biasa lah ya, seperti perkalian, pembagian, dan lain-lain. Ini untuk differentiation. Kita lanjut ke 5.2 Maclaurin series. Yang pertama, standard series dari 1 plus X pangkat N
E pangkat X, sin X, cos X, ln 1 plus X. Jadi kalian harus bisa mencari Maclaurin series dari bentuk-bentuk ini. Ini disebut sebagai standard series expansion, standard series. Jadi ini adalah series-series yang basic, harus bisa. Yang kedua, derivation of the first few terms dari Maclaurin series. Berikutnya, beberapa suku pertama dari Maclaurin series. Carinya bisa menggunakan repeated differentiation. Jadi kalian cari turunan pertama, terus turunan kedua, terus turunan ketiga, dan seterusnya. Bisa juga repeated implicit differentiation. Jadi fungsinya itu fungsi implisit. Jadi di sini kalian harus bisa mencari turunan kedua dari fungsi implisit. Turunan ketiga dari fungsi implisit. Itu kalian harus bisa cari. Berikutnya, dengan menggunakan standard series. Contohnya E pangkat X cos 2X. E pangkat X cos 2X. Kalau kita tahu standard series dari E pangkat X apa, dan standard series dari cos 2X apa, dan memang harus tahu tadi di atas ada, kita bisa cari Maclaurin series dari bentuk ini dengan menggunakan perkalian. Jadi ini standard series dari E pangkat X kalikan dengan standard series dari cos 2X. Jadi gunakan sifat distributif aja. Kaliin satu per satu. Jadi kita nggak perlu lagi cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dari fungsi ini. Tapi cukup menggunakan standard seriesnya aja. Next, lanjut lagi. Range of value of X for which a standard series converge. Nah, ini kalian harus hafal. Ada rentang nilai X supaya standard series kita converge. Nanti waktu kuliah, Koko rasa kalian akan belajar. Jadi ada cara untuk buktiin suatu series convergent atau divergent. Tapi untuk tahap ini, untuk persiapan UEE NTU, cukup dihafalin aja. Seluruh standard series yang ada di atas ini, itu akan konvergen untuk semua nilai X. Kecuali bentuk yang ini. 1 plus X, 1/1 plus X, dan ln 1 plus X. Ini dua hanya akan konvergen untuk nilai X di antara 1 sampai min 1. Nah, tapi yang lain seperti E pangkat X, sin X, cos X, ini semua nilai X akan membuat series itu konvergen. Concept of approximation. Karena Maclaurin series ini adalah suatu series, berarti kita bisa gunakan sebagai pendekatan. Small angle approximation ini contoh dari konsep of approximation. Jadi kalau kalian ingat dalam trigonometri, cos X, contoh dia cos X, itu bisa dianggap 1 min setengah X kuadrat. Tan X itu dianggap sebagai X, sin X dianggap dekat dengan X. Nah inilah approximation. 3 contoh ini adalah approximation dari fungsi trigono yang menurut Koko kalian juga harus hafalin. Berikutnya, exclude derivation of the general term of the series. Jadi, penurunan suku umum dari suatu series itu nggak termasuk. Kita lanjut lagi, integration techniques. Kita udah masuk ke integral. Di bagian integral, include yang pertama, integral dari suatu fungsi yang ada turunannya. Jadi suatu fungsi tapi ada turunannya nih. Integralnya apa? Atau bentuknya seperti ini sama aja. Suatu fungsi beserta turunannya. Kalian bisa selesaikan pakai substitusi nanti. Kemudian integral bentuk-bentuk ini kalian harus tahu. Sin kuadrat apa? Bukan dihafal ya, tapi dicari tahu caranya. Cos kuadrat apa? Tan kuadrat apa?
Bagi yang lihat video ini dan kalian belum tahu integral sin square, cos square, ataupun tan square, saran Koko cari tahu dan pelajari. Kemudian integral dari sin mx cos nx, cos mx cos nx, sin mx sin nx, integralnya apa? 3 yang bawah ini kalian bisa integralkan dengan menggunakan bantuan identitas trigonometri. 3 yang atas juga bisa menggunakan bantuan identitas trigonometri. Pelajari dengan baik, karena soal integral ini kemungkinan besar akan ada di soal tes. Lanjut, integral bentuk-bentuk ini. Ini juga dipelajari. Gimana sih integral 1 per A kuadrat tambah X kuadrat? Ini nanti akan jadi bentuk tan inverse. Gimana integral dari bentuk 1 per akar A kuadrat min X kuadrat? Pelajari lebih jauh, ini nanti akan berbentuk sin inverse. Kalau ini gimana? Kalian bisa partial fractionkan terlebih dahulu. Ini juga bisa di partial fractionkan terlebih dahulu. Atau bisa menggunakan substitusi trigonometri untuk 4 bentuk ini. Jadi integral sendiri ada banyak cara. Banyak-banyak latihan soal, kalian akan sangat terbiasa. Berikutnya, integration by a given substitution. Jadi substitusinya dikasih tahu. Kemudian kita integralkan. Yang terakhir, integration by parts. Integration by parts ini yang formulanya seperti ini. U dv equals to uv minus integration of v du. Ini integral parsial. Beda dengan partial fraction ya. Ini integration by parts. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut integral parsial. Lanjut, definite integrals, integral yang ada batasnya. Yang pertama, konsep dari definite integral sebagai limit dari penjumlahan. Jadi ini semacam definisi. Mungkin nggak usah terlalu dipahami, nggak apa-apa. Karena jarang sekali sih ada tipe soal yang ngomongin konsep di matematika ya. Semuanya hitungan. Yang kedua, definite integral sebagai area under the curve. Ingat-ingat, untuk menghitung area di bawah kurva, kita bisa menggunakan definite integral. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghitung definite integral? Definite integral itu yang ada batas ya, kayak gini. 1 sampai 2 x kuadrat min 1 dx misalnya. Nah, ini definite integral. Cara menghitungnya gimana sih? Kalian harus tahu. Yang keempat, mencari luas area yang dibatasi oleh kurva dan garis paralel dengan koordinat aksis, atau antara kurva dengan garis, atau antara dua kurva. Jadi intinya mencari area antar dua kurva. Tetap pakai integral, tapi caranya gimana? Koko serahkan kepada masing-masing dari kalian. Pelajari dengan baik ya, kalau memang kalian benar-benar berencana untuk bisa kuliah di NTU. Berikutnya, luas daerah di bawah sumbu X. Kalau kita menghitung luas daerah di bawah sumbu X, kita akan dapat nilainya negatif. Jadi jangan lupa dipositifkan. Jadi ini diabsolutkan. Absolut dari integralnya. Karena kalau di bawah sumbu X dia pasti negatif. Berikutnya lagi, mencari luas dari kurva yang diberikan secara parametrik. Gimana sih cara mencari kurva kalau kita punya fungsi itu parametrik? Koko kasih gambaran singkat. Untuk lebih jelasnya ya seperti biasa, kalian harus cari tahu sendiri. Misalnya y itu adalah suatu fungsi t. Kemudian x itu adalah suatu fungsi dalam t juga. Ketika kita mau mencari area, kita bisa hitung dengan cara integral y dx. Dari batas bawahnya berapa sampai batas atasnya berapa. Karena y-nya adalah fungsi t,
Y-nya ft ya. Maka batas ini juga harus dalam fungsi t nanti, harus dalam variabel t batasnya. Dx-nya pun harus dalam dt. Jadi nanti kita turunkan dulu fungsi x ini. Fungsi x ini kita turunkan. Dx dt equals to g aksen t. Maka dx itu adalah g aksen t dt. Nah, ganti ke sini. Sekarang semuanya sudah dalam t dan kalian bisa integralkan. Itu untuk mencari luas jika fungsinya parametrik. Berikutnya mencari volume. Kalau kalian bisa mencari luas, mencari volume tidak ada masalah harusnya. Caranya sama, hanya fungsinya dikuadratkan dan dikali dengan pi. Jawaban akhirnya. Nah, yang bagian bawah ini lagi-lagi graphing calculator. Mencari nilai definite integral menggunakan graphing calculator. Kalkulator saintifik pun beberapa bisa. Jadi kalau kalian punya kalkulator saintifik, dicoba aja atau coba dilihat ada nggak cara atau operasi untuk menghitung integral di kalkulator tersebut. Masuk ke bagian exclude, tidak termasuk volume of revolution about the x-axis or y-axis where the curve is defined parametrically. Jadi volume dari fungsi parametrik itu tidak termasuk. Jadi nggak usah dipelajari. Terakhir, 5.5 ini differential equation. Apa aja yang harus dipelajari? Yang pertama, mencari general solution dan particular solution dari differential equation yang bentuknya seperti ini. Ini basically pakai integral aja atau separating variable ya. Jadi misalnya yang pertama, pindahin aja di x-nya ke sebelah kanan, kemudian kalian integralkan. Kalau yang kedua, pindahin f of y-nya ke sebelah kiri. Jadinya nanti dy over f of y, dx-nya ke sebelah kanan, terus integralkan. Kalau yang ketiga, ini integralkan 2 kali, karena ini turunan kedua. Nanti hasilnya, kalian akan dapat general solution. Ketika kalian dikasih tahu suatu condition, misalnya dia bilang, misalnya ya, integral dy equals to integral fx dx. Nanti ini dapatnya setelah diintegralkan, kok nggak tahu, asal-asalan aja. Misalnya setelah diintegralkan hasilnya adalah x kuadrat plus x plus c. Nah, inilah yang disebut sebagai general solution. Particular solution itu adalah suatu solusi di mana nilai c-nya kita udah tahu. Taunya dari mana kok? Dari condition yang dikasih soal. Jadi misalnya soalnya bilang, when x equals to 0, y equals to 1. Substitusikan condition ini ke general solution kita bisa dapat nilai c. Berarti c-nya 1. Artinya, kita punya particular solution itu adalah x square plus x plus 1. Ini yang disebut sebagai particular solution. Nah, selain itu, including those that can be reduced by means of a given substitution. Jadi ada beberapa soal yang bentuknya tidak sesederhana ini, tapi bisa disubstitusi. Substitusinya given, diberikan, harusnya diberikan. Tapi bocoran buat kalian, 2 tahun yang lalu, tahun 2018 kalau Koko nggak salah ingat, ada soal differential equation yang substitusinya tidak diberitahu. Ini bocoran aja. Jadi maka dari itu ya, Koko bilang silabus ini bisa memberikan gambaran besar, tapi tidak 100% tepat. Jadi ujung-ujungnya kalian harus kreatif-kreatif ketika lihat soal. Kita lanjut. Formulating a differential equation from a problem situation. Ini soal cerita. Jadi dia kasih kita soal cerita, kemudian kita diminta untuk memodelkan differential equation-nya. Terakhir,
Interpreting a differential equation and its solution in terms of a problem situation. Jadi di sini dia ingin kita menggambarkan model kita dengan situasi dari soal itu. Jadi misalnya nanti dia bilang, apa yang terjadi ketika time-nya mendekati infinite? Misalnya dari hitungan kita ketika time-nya mendekati infinite, variabel kita misalnya x itu mendekati 0 misalnya. Nah, kita harus bisa interpretasikan x itu menyatakan apa sih? Jadi misalnya dalam soal itu x itu menyatakan massa dari suatu chemical compound atau apapun. Berarti waktu T-nya infinite, massa dari suatu barang chemical kita atau chemical compound kita itu mendekati 0. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita interpretasikan atau sambungkan dengan soal sebenarnya. Nah, bagian pure math selesai sampai 5.5. Jadi ada 5 topik besar untuk pure maths-nya. Kemudian kita akan lanjutkan ke probability dan statistik. Yang pertama, probability. Include addition and multiplication principle for counting. Kalian harus tahu kapan pakai penjumlahan, kapan pakai perkalian ketika menghitung peluang dari suatu kejadian. Konsep dari permutasi dan kombinasi. Pelajari ulang atau ingat-ingat ulang atau review ulang. Kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Berikutnya arrangement of object in a line atau circle, including cases involving repetition and restriction. Menyusun objek dalam satu garis atau dalam bentuk yang melingkar. Gimana cara mencari banyaknya kombinasi. Penjumlahan dan pengurangan untuk probability. Sama seperti poin pertama. Kalau poin pertama ini lebih ke counting. Counting ini nanti ada hubungannya dengan permutasi kombinasi. Tapi di poin keempat ini probability. Ya basically kalau atas bisa, bawah juga bisa. Kalau kalian bisa bedain kapan harus tambah, kapan harus kali. Untuk probability ya sama aja konsepnya. Next, apa itu mutually exclusive, apa itu independent? Dipelajari baik-baik bagian ini. Mutually exclusive itu adalah dua kejadian yang tidak memiliki intersection. Sedangkan independent ini adalah dua kejadian yang intersectionnya sama dengan perkaliannya. Koko hanya bisa tulisin sejauh ini. Detailnya seperti apa? Balik lagi ya, tugas kalian masing-masing. Menggunakan tables of outcomes. Jadi dari suatu persoalan, kita bikin tabel yang menggambarkan seluruh kemungkinannya. Ini contohnya seperti lempar 2 buah dadu. Terus kita bisa bikin tabelnya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Sampai nanti terakhirnya 6, 6. Itulah table of outcomes. Kemudian menggambarkan suatu persoalan dengan menggunakan Venn diagram, tree diagram, permutation atau combination untuk menghitung probability. Jadi ini adalah cara menghitung probability. Jadi kalau kita hitung probability, kita bisa lihat dari table, Venn, tree, atau permutation combination. Berikutnya, calculation dari conditional probability. Conditional probability itu adalah ini. Nah, jadi probability of A given B, conditionnya adalah B, itu adalah A and B divided by probability B. Yang terakhir, use of this. Boleh dihafalin, boleh di ngertiin. Mungkin bagian pertama sama kedua bisa di ngertiin ya. Bagian ketiga mungkin akan lebih baik kalau dihafalin untuk sekarang. Nah, itu tentang probability. Ingat-ingat ada permutation combination ya, jangan lupa. Permutation combination ada di sana.
Poin berikutnya 6.2 discrete random variables. Yang pertama, concept of discrete random variables, probability distributions, expectation, dan variance. Jadi kalian harus tahu nih, apa itu discrete random variable? Apa itu probability distribution? Probability distribution itu table yang menggambarkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi beserta peluangnya. Itulah probability distribution. Kemudian cara menghitung expectation dari probability distribution ini. Expectation formulanya ini, bagi yang lupa. Variance ini formulanya sum of x square p minus expectation square. Kemudian konsep of binomial distribution. Binomial distribution itu adalah salah satu distribusi yang bersifat discrete. Kalian harus tahu, binomial itu kapan sih boleh dipakai? Formulanya apa? Kemudian binomial bisa di-approximate ke distribusi apa? Jadi pelajari semua tentang binomial distribution. Modelnya seperti apa, conditionnya apa, kemudian rumus mean dan variance-nya apa, without proof. Jadi nggak usah pelajari pembuktiannya. Untuk binomial distribution, expectation-nya atau mean-nya itu adalah NP, variance-nya itu adalah NPQ. Copy itu apa? N itu apa? Q itu apa? Tugas kalian untuk cari atau gali lebih dalam. Exclude nggak termasuk. Finding cumulative distribution function of a discrete random variable. Jadi ada bagian yang disebut sebagai cumulative distribution, itu nggak termasuk. Jadi Koko nggak mau explain apapun di bagian exclude, supaya nggak bikin bingung. 6.3 normal distribution. Nah, dari sini Koko dapat sedikit kesimpulan lagi. Ternyata Poisson distribution itu tidak ada. Karena Poisson distribution harusnya masuk ke discrete random variable. Tapi di sini dia cuma bilang binomial. Jadi untuk sementara Poisson distribution bisa disingkirkan ke belakang dari rencana belajar kalian. Normal distribution. Yang pertama, konsep dari normal distribution. Yang kalian harus tahu normal distribution itu apa sih? Kemudian persoalan seperti apa yang bisa dikatakan terdistribusi secara normal. Kemudian standard normal distribution. Sebelum kita menghitung peluang, distribusi normal harus distandarkan terlebih dahulu. Cara standarinnya gimana? Ini ada formulanya ya. Z equals to X minus mu over standard deviation. Setelah bentuknya distandarkan, kita baru bisa mencari peluangnya. Finding the value of probability. Nah, ini cari peluangnya. Cari peluangnya bisa menggunakan table atau kalkulator. Kalau tabelnya diberikan, kalian boleh pakai table atau bisa pakai table. Tapi kalau tabelnya nanti waktu tes tidak diberikan, kalian harus pakai kalkulator. Bagi yang belum lihat video tutorial yang Koko bikin untuk menghitung normal distribution menggunakan kalkulator, kalian bisa cari di playlist channel YouTube Koko ya. Cari aja di bagian tutorial kalkulator. Koko ada jelasin singkat cara menghitung normal distribution, probability of normal distribution menggunakan scientific calculator. Kemudian sifatnya, symmetry of the normal curve and its properties. Distribusi normal itu adalah distribusi yang membentuk bell-shaped curve. Nah, bell-shaped curve ini punya sifat. Sifatnya apa aja? Pelajari itu. Kalau Koko sebut singkat aja, sifat yang pertama dia simetri. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva menyatakan peluang. Yang ketiga, luas sebelah kanan ini 0,5, luas sebelah kiri ini 0,5. Lebih detailnya, pelajari dengan baik.
Mencari hubungan antara X1, mu, dan sigma given the value of probability X less than X1 or related probability atau probability yang berhubungan. Ini inverse normal. Jadi dia kasih tahu kita probability-nya X less than 1 misalnya. Itu misalnya 0,99. Kemudian kita diminta untuk mencari either mu atau sigmanya. Mungkin salah satu akan dikasih tahu nanti. Jadi misalnya mu-nya berapa, carilah sigmanya. Kurang lebih gitu. Nah ini inverse normal. Ubah dulu jadi Z sama dengan 0,99. Kemudian gunakan inverse normal. Nah cara cari inverse normal gimana kok? Pelajari juga. Jadi dari silabus ini kalian bisa sekalian jadiin materi review ya. Kalian akan jelas nanti apa sih yang kalian masih belum tahu atau kalian masih kurang atau masih lupa, di review-review ulang. Berikutnya solving problems involving expectation dan variance. Ini disebut sebagai linear combination. Ada formulanya nih. Jadi pelajari bagian ini. Formula dari expectation AX plus B apa? Begitu juga dengan bagian yang bawah. Ini masih satu topik. Nah, jadi pelajari dua bagian di bawah ini. Dua bagian bawah ini penting ya. Keywordnya adalah linear combination. Silahkan cari di textbook yang kalian gunakan atau googling aja. Linear combination of random variable. Formulanya nanti muncul. Exclude normal approximation to binomial distribution. Nah, berarti yang tadi Koko bilang di atas, binomial distribution bisa di-approximate ke normal, itu nggak perlu dipelajari. Atau urutannya dikebelakangkan. Ini nanti aja. Karena exclude. Lanjut, berikutnya sampling, concept of population and simple random sample. Apa itu population, apa itu random sample, ini konsep tapi. Konsep nggak pernah ditanyain sampai saat ini ya. Dari pengalaman Koko mempersiapkan anak-anak yang tes NTU maupun NUS. Jadi jangan terlalu khawatir dengan konsep. Kemudian konsep of sample mean. Ini juga jarang ditanyakan konsepnya apa. Tapi bagian bawah ini perlu atau penting. Jadi expectation dari sample mean itu sama aja dengan mu. Variance dari sample mean adalah ini. N itu adalah number of sample. Yang belum belajar materi ini kalian perlu pelajari terlebih dahulu ya. Mungkin kalian akan bingung, Koko bilang expectation sample mean itu apa kok? Ya kalian harus belajari basicnya dulu. Tapi bagi yang udah belajar, Koko rasa kalian nyambung. Maksud Koko apa? Distribution dari sample mean from a normal population. Jadi kalau X-nya terdistribusi normal, maka sample mean-nya juga akan terdistribusi normal. Sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan normal distribution. Berikutnya, kalau dia bukan terdistribusi secara normal, kita bisa anggap dia terdistribusi normal dengan menggunakan central limit theorem. Central limit theorem hanya boleh dipakai ketika sample size-nya gede, yaitu lebih besar dari 30. Kemudian, cara menghitung unbiased estimates dari population mean and variance jika diberitahu data-data berikut. Jadi kalian harus bisa menghitung unbiased estimates dari population mean dan variance. Ada formulanya. Cek sendiri di kalian punya textbook atau buku latihan. Berikutnya, hypothesis testing. Konsep dari null hypothesis and alternative hypothesis, tes statistik dan critical region, serta critical value dan level of significance, beserta p-value. Jadi kalau kalian sudah belajar hypothesis testing, istilah-istilah ini pasti tidak asing.
Karena ini yang menjadi basic hypothesis testing. Jadi kalian harus pelajari. Null hypothesis apa sih? Kondisi seperti apa kita bisa anggap null hypothesis? Alternatif hypothesis apa? Tes statistik itu apa sih dan fungsinya buat apa? Critical region itu region yang seperti apa dan seterusnya. Kemudian formulation of hypothesis and testing for a population mean based on sample from normal population of known variants, a large sample from any population. Jadi dalam melakukan hypothesis test, jika kondisi yang diberikan itu terdistribusi secara normal dan variansnya diketahui, kita bisa menggunakan z-test. Kalau dia punya populasi itu gede, dari any population, menurut central limit theorem di atas tadi, kita juga bisa gunakan z-test. Nah, berarti ternyata t-test nggak ada. Jadi hanya ada z-test aja. Z-test itu adalah tes menggunakan distribusi normal ya. Berikutnya lagi one tail dan two tail. Apa itu one tail, apa itu two tail dalam konteks hypothesis testing. Berikutnya interpretation of the result of hypothesis test in the context of the problem. Jadi setelah kita menghitung, mungkin nanti dia akan tanya dalam konteks soal ini kesimpulan apa yang bisa Anda ambil. Nah, kita harus jelasin dalam konteks soal tersebut. Exclude, bagian yang tidak termasuk adalah type 1 error dan type 2 error. Dan testing difference between two population means. Jadi bagian tiga bagian ini nggak perlu dipelajari. Type 1 error, type 2 error itu apa? Bagi yang ambil A-level Cambridge, statistik 2, harusnya kalian tahu. Apa sih type 1 error, apa itu type 2 error? Nah, itu nggak perlu dipelajari. Kemudian differences between two population mean juga sama. Itu nggak perlu dipelajari. Kita lanjut ke bagian terakhir. Correlation and regression. Koko kasih bocoran sedikit ke kalian semua yang dengar atau lihat video ini. Dua topik terakhir ini, hypothesis testing dan correlation and linear regression, belum pernah muncul sekalipun di tes NTU selama Koko ngajar anak-anak yang ikut tes NTU maupun NUS. Kurang lebih sekitar 10 tahun Koko ngajar, belum pernah sekalipun muncul soal dua ini. Tapi ada di silabus selalu. Tapi Koko nggak jamin nggak ada ya. Mungkin tahun depan atau tahun kalian akan ada. Tapi ada baiknya dua chapter ini diurutkan di bagian paling belakang dari topik-topik yang ingin kalian pelajari. Jadi dua topik ini mungkin terakhir aja. Jangan terlalu dipusingin di awal-awal. Pusingin itu bagian-bagian yang penting, seperti integral, turunan, vektor, kompleks number. Nah, itu dipelajari dengan baik, sedalam yang kalian bisa. Tapi bagian-bagian hypothesis testing, regression, atau correlation, ini mungkin belakangan aja. Atau belajar sekarang boleh, tapi nggak usah terlalu dalam. Nah, bagian terakhir, include use of scatter diagram to determine if there is a plausible linear relationship between two variable. Jadi, dengan menggunakan scatter diagram itu diagram yang bentuknya titik-titik dot seperti ini, kita bisa melihat apakah ada hubungan linear antar dua variabel. Kemudian, correlation coefficient itu adalah cara untuk mengetahui antar dua variabel yang ada hubungannya bagus atau enggak. Kemudian cara menghitungnya gimana? Ini ada formulanya. Kemudian concept of linear regression and method of least square to find the equation. Ketika dua data kita atau dua variabel kita memiliki hubungan yang baik,
maka kita bisa bikin modeling. Nah, modelingnya itu disebut sebagai linear regression. Gimana cara kita bikin model? Jadi misalnya kalau Koko punya scatter diagram seperti ini. Dari scatter diagram ini kita bisa lihat mungkin ada suatu garis lurus yang bisa merepresentasikan data kita. Nah, gimana sih cara mencari persamaan garis lurus ini? Itulah linear regression dan ada formulanya. Kalian boleh lihat tutorial kalkulator di playlist channel YouTube Koko ya. Koko sempat bikin tutorial cara menghitung correlation coefficient dan linear regression. Jadi kalau kalian kepentok formulanya lupa, langsung kalkulatorin aja. Berikutnya konsep of interpolation and extrapolation. Interpolation itu kita menggunakan garis kita untuk mencari pendekatan nilai yang ada di dalam di dalam rentang data. Jadi ketika kita mendekatkan suatu nilai yang ada dalam rentang ini, itu artinya kita melakukan interpolation. Tapi ketika kita mencari pendekatan nilai yang di luar data, misalnya waktu X-nya di sini, nanti berapa nilai Y-nya di atas sana misalnya, itu disebut sebagai extrapolation. Berikutnya, use of the appropriate regression line to make prediction or estimate a value in practical situation. Kemudian, explaining how well the situation is modeled by the linear regression model. Jadi dari garis yang kita udah bikin, kita bisa estimasikan suatu nilai. Yang tadi Koko bilang interpolation kalau di antara, atau extrapolation kalau di luar. Itulah cara kita memprediksi. Kemudian kita jelaskan seberapa baik situasi tersebut dimodelkan dengan linear regression kita. Bagus atau enggaknya nanti ditentukan oleh nilai dari correlation coefficient. Semakin mendekati 1 semakin bagus. Semakin mendekati 0 semakin jelek. Terakhir, menggunakan fungsi kuadrat 1 per atau logaritma untuk mentransformasi suatu bentuk sehingga bisa kita dapatkan bentuk yang linear. Jadi kita bisa mentransformasi data kita sehingga nanti kita ketemu fungsi yang linear. Caranya gimana kok? Tugas kalian untuk cari tahu lebih jauh. Tapi kalau Koko nggak salah ingat, Koko sempat bahas ya, ada satu soal di sampel paper AO level NTU. Koko udah bahas di channel YouTube Koko. Ada satu soal, Koko lupa nomor berapa, kayaknya nomor 2. Itu menggunakan konsep linearity ini, transformation. Kalian bisa lihat di sana sebagai contoh, cari aja, Koko juga nggak terlalu ingat sih. Tapi itu dari sampel paper. Sampel paper itu bukan past paper ya. Jadi sampel paper itu paper yang hanya dijadikan contoh aja. Itu bukan paper aslinya dan sampel paper itu nggak pernah diganti untuk NTU. Dari dulu banget sampai sekarang. Jadi nggak bisa dijadikan gambaran tapi boleh dijadikan latihan. Nah, yang tidak termasuk apa aja? Setelah ini Koko selesai. Yang tidak termasuk adalah derivation of formula, nggak perlu turunin formula regresi dan correlation. Kemudian hubungan antara ini, correlation kuadrat itu adalah B1 times B2. B1 ini adalah regression coefficient Y on X, B2 ini adalah regression coefficient of X on Y. Kemudian tidak termasuk hypothesis test untuk menguji correlation coefficient. Nah, penelusuran kita untuk mempelajari silabus Mathematics A-Level NTU selesai sampai di sini. Berikutnya udah assume knowledge yang Koko udah jelaskan di video pertama. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Persiapkan rencana belajar kalian dengan baik. Koko doain semuanya bisa sukses keterima di NTU. Kita ketemu lagi di video berikutnya.